Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Untuk meraih alif lam mim ini, Bismillahirrahmanirrahim itu sudah Dipahami harus dipahami dan dipunyai. Iya. Paham juga punya. Ini artinya punya pengetahuan dan punya ilmu. Jadinya Bismillahirrahmanirrahim itu harus jadi ilmu pengetahuan. Pembahasan yang lalu-lalu mengenai tentang alif lam mim. Di pembahasan yang lalu itu kan alif lam mim itu ternyata kita disuruh memahami tentang baik yang nyata maupun tidak nyata. Berarti kalau tidak nyata ini kan rahasia nih kamu. Ya, masuk ranahnya rahasia. Rahasia. Terus Ya. bagaimana caranya untuk kita bisa meyakini itu ada rahasia? Apakah ini ada hubungannya sama rukun iman? Ya, kita bincangkan satu-satu dulu. Iya. Nanti pada akhirnya adakah kaitannya dengan Rukun iman, rukun Islam itu karena adanya alif lam mim? Iya. Alif lam mim itu kalau di dalam tafsir mengatakan bahwa itu rahasia Allah. Nah, padahal di dalam hadis itu ada yang menyebutkan bahwa manusia ini perwujudan adanya Allah. Iya. Bahkan menegaskan bahwa batinnya manusia atau kolbunya manusianya itu rumahnya Allah. Iya, wadahnya. Ya, wadahnya atau baitullah atau rumahnya Allah itu ada di batinnya manusia. Maka yang menjadi rahasia Allah seyogyanya artinya atau selayaknya juga manusia diperbolehkan untuk mengetahui rahasia-rahasia itu. Iya. Nah, alif lam mim itu kalau dipanjangkan kan sebetulnya kan alamin saja. Jadi untuk sebagai pembedanya untuk apa? Kalau alamin itu artinya kan seru sekalian alam, artinya semua alam. Nah, karena biar ada sesuatu yang rahasia, ada sesuatu juga yang tidak gampang untuk dimengerti, maka disingkat dengan alif, lam, dan mim. Kalau mungkin ada pembahasan alifnya ini, lamnya ini, mimnya ini, ya itu otak-atik saja. Jadi otak-atik madrok. Akhirnya keliru ya kan? Akhirnya nggak mencapai titik temu atau titik kunci daripada pengertian alif lam mim. Nah, kalau alif lam mim ada kaitannya dengan alamin alam semesta ini. Nah, alam semesta ini kan ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Iya. Yang nampak saja rahasianya masih luar biasa. Artinya tidak banyak manusia yang mengerti rahasia-rahasia yang nampak oleh mata kita. Lah yang nampak contoh kecilnya kayak apa? Lah daun-daunan, pohon-pohonan. Yang nampak oleh mata kita itu loh, kita nggak semuanya tahu itu kegunaannya untuk apa. Kan masih rahasia juga. Iya, masih rahasia juga. Iya kan? Masih rahasia juga. Ini yang nampak. Air itu bagaimana? Yang nampak rahasia air itu kan juga ada. Nyatanya air itu kalau di tangan para ahli, kan, para ilmuwan bisa keistimewaan atau rahasia yang ada di dalam air itu maha dahsyat juga. Nah, apalagi dengan yang tidak nampak, penuh rahasia lagi, dan tidak banyak orang yang bisa menggapainya. Yang tidak nampak ini harus punya kemampuan dan keinginan yang kokoh sekali untuk bisa mengetahui tentang yang tidak nampak. Nah, oleh karena memang ada alam semesta ini, alamin ini ada yang tidak nampak, maka penekanan bagi muslim ini harus percaya dengan yang tidak nampak atau yang gaib itu tadi. Iya. Lah kalau nggak percaya dengan yang gaib, bagaimana? Wong setrumnya aki itu juga nggak nampak tapi ada rasanya. Nah, itu juga sebetulnya juga gaib juga alif lam mim juga. Makanya kalau sudah berbincang masalah alif lam mim ini luar biasa sekali kupasannya. Iya. Contoh kecil saja itu air aja sudah luar biasa kayak seperti itu. Kalau dikaji, dicari rahasia-rahasia air, istimewanya seperti apa, materinya seperti apa. Nah, makanya kemudianlah lahirlah atau adanya ahli-ahli
kaum cerdik pandai, peneliti-peneliti yang luar biasa sebagai wakil Tuhan untuk menyampaikan rahasia-rahasia itu. Iya, 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 iya. Itu karena ada rahasia di dalam alam semesta ini. Lah kalau nggak ada ilmuwan, rahasia apa bisa terbongkar? Ini kan tidak bisa. Tetap terahasiakan. Iya, tetap terahasiakan. Jadi melalui proses-proses yang ilmiah, yang nyata loh ya. Iya, iya. Nah itu pun nanti akan dikaji dengan proses-proses yang non ilmiah. Ada istilah supranatural dan segala macamnya itu kan ada. Nah kalau memang bahwa alif lam mim itu tetap jadi rahasia Allah. Nah pertanyaan bodohnya, lah kalau memang itu dirahasiakan kenapa disampaikan? Nah, Iya kan? Nah ini. iya, 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 iya. Kalau memang dirahasiakan apa hanya untuk pemanis bacaan atau bagaimana? Tapi sebetulnya itu tidak serta-merta memang dirahasiakan, itu tidak. Mengingat alim lam mim yang dituangkan di dalamnya mengandungi rahasia-rahasia alam semesta ini yang tidak gampang untuk dimengerti oleh banyak orang, maka di situ dituliskan saja alif lam mim itu adalah yang tahu hanya Allah atau rahasia Allah. Karena apa? Kalau orang sedang asik mencari rahasia-rahasia itu, mengupas tuntas tentang rahasia alam ini, hidupnya jadi nggak seimbang. Karena kepenasaran, nggak ingat macam-macam sudah. Jadinya akhirnya apa? Lupa dengan kepentingan atau kebutuhan duniawinya, yang sudah rumah tangga lupa dengan anak istrinya. Ya lama-lama namanya dicoret dari daftar kakak. Makanya dimaksudkan tetap disampaikan khusus untuk orang-orang yang sudah punya kemampuan untuk mempelajarinya. Artinya dalam segi umur dan kehidupannya ini sudah aman, atau mungkin usianya juga sudah bagus, pengalaman di dalam pemahaman agamanya juga ada, juga dasarnya itu punya, barulah menyentuh tentang hakikat alif lam mim itu tadi. Jadi alif lam mim itu garis besarnya adalah membincangkan tentang alam semesta ini yang nampak dan yang tidak nampak sekaligus, beserta rahasia-rahasianya. Bukankah ini sesuatu yang sangat amat luar biasa sulitnya? Ketika manusia itu memang betul-betul tidak fokus ke situ atau tidak betul-betul intensif di dalam mempelajarinya, susah. Wong pengen jadi ahli saja harus profesor misalkan, sekolahnya berapa tahun, terus biayanya berapa. Itu saja mungkin hanya satu bidang penemuan, ilmu, bidang penemuan. Misal yang ahli gizi misalkan, daun ini mengandungi gizi ini, bermanfaat bagi tubuh seperti ini. Nah, kan hanya sebagian-sebagian saja. Nah, ini diringkas semua ke bagian-bagian dari rahasia-rahasia alam semesta ini, diringkas jadinya alif lam mim itu tadi. Ya, memang nggak bisa didefinisikan satu-satu. Iya. Saking luasnya, saking banyaknya. Saking luasnya, maha dahsyat, maha luas rahasia yang terkandung di alam semesta ini. Berarti tadi itu sudah yang kaitannya berarti dengan rukun iman, masalah kita percaya sama yang gaib itu. Iya, ada kaitannya. Iya. Nah, kalau kita nggak percaya dengan yang gaib, terus bagaimana? Nyatanya nyawa kita kalau keluar dari raga kita juga nggak nampak. Berarti kan sudah berbincang atau mengarah ke soal gaib gitu. Lah kalau kemudian ada tata cara aturan syariat, itu kan berdasarkan yang nampak-nampak saja. Iya. Artinya berwudu pun juga pakai air yang nampak. Iya. Ya. Dengan pakai baju juga yang nampak oleh mata. Nah, ini dasarnya dari yang nampak-nampak. Nah, muncullah adanya rukun Islam, berpuasa. Yang nampak semua. Iya, yang nampak-nampak itu sudah. Iya. Nah, kemudian naik haji, itu kan yang nampak-nampak sebetulnya. Dengan berucap syahadat. Nah, itu kan yang terdengar juga oleh telinga secara kasar kita ini loh. Iya. Itu dasarnya dari yang nampak oleh mata dan didasarkan oleh rahasia yang nampak oleh mata. Jadi
yang nampak dan rahasia yang nampak itu oleh mata itulah kemudian muncullah rukun Islam. Makanya di situ ada budi pekerti, budiah misalnya amanah. Nah, terus kita manusia dikategorikan kafilah, ya kan? Ya. Diibaratkan juga apa namanya itu yang sebagai pemelihara alam semesta, pemelihara bumi, sehingga tidak boleh untuk merusaknya. Nah ini kan berarti kan berdasarkan yang nampak. Yang nampak itu tadi. Ya urusan iman ini urusan rahasia alam semesta, rahasia alif lam mim yang tidak nampak. Makanya urusannya percaya adanya malaikat. Nah ini kan. Karena di alam ada juga malaikat. Iya. Jadi alif lam mim itu seperti itu sebetulnya. Bukan berarti serta-merta tidak boleh diketahui. Boleh diketahui rahasia-rahasia yang dimiliki Allah itu bagi orang-orang yang sudah memang punya kelayakan. Nah, diperbolehkan. Lah kalau semua orang diperbolehkan ya nggak ada kehidupan. Karena mencari terus di dalam masa hidupnya tidak akan pernah cukup untuk mencari rahasia itu. Lah ngomong kepengen misalkan jadi ahli kimia saja loh, sekolahnya sudah puluhan tahun. Iya. Cuma satu bidang ilmu. Itu pun masih berdasarkan yang nampak. Lah yang tidak nampak kan belum. Makanya manusia ini di muka bumi ini akhirnya kan saling mengisi. Wah ini ahli medis, saling mengisi. Nah ini ahli kimia. Yang itu tadi ahli peternakan, ahli kesehatan. Ngumpul jadi satu, banyak terapan ilmu pengetahuan yang berdasarkan yang nampak ini tadi. Itu pun juga rahasia-rahasia yang nampak juga kalau tidak khusus, tidak kusuk, tidak sungguh-sungguh, maka juga akan tetap sulit menemukannya. Itulah makanya dikatakan bahwa alif lam mim itu hanya Allah yang tahu. Artinya orang-orang yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah pada akhirnya dapat rahmat, dapat hidayah atau anugerah untuk bisa memahami apa yang ingin diketahui. Berarti dengan demikian itu berarti tidak ada salahnya juga karena ingin mengetahui rahasia alam dari alif lam mim tadi itu, sehingga khususnya di umat Islam ya sebetulnya malah wajib. Timbul tareko-tareko niku untuk mencari tata cara itu mendapatkan yang sebenarnya nih. Enggak salah, malah justru itu peningkatan kualitas. Kualitas pengetahuan kita, juga kualitas keimanan kita itu malah luar biasa. Bahkan saya secara pribadi itu menghukuminya dengan wajib. Katanya kita itu disuruh mencari ilmu dari lahir sampai meninggal dunia. Berarti untuk meningkatkan kualitas diri kita kepada Tuhan kita ini kan hukumnya sebetulnya kan wajib. Makanya sampai ada istilah juga kan, lebih baik pensiunan bajingan daripada pensiunan pemuka agama. Berarti kalau pensiunan bajingan kan meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Tuhannya. Untuk lebih baik. Untuk lebih baik. Kalau pensiunan pemuka agama malah turun kelas. Iya. Berarti di dalam alif lam ini memang betul-betul bila mana dikaji kita akan menemukan lah apa yang dikatakan rahasia-rahasia alam ini. Yang jelas seperti itu. Nah kenapa alif lam mim itu ditaruh di depan? Ya sebetulnya harus kita ketahui terlebih dahulu sehingga memahami setelah alif lam mim Al-Baqarah ayat 1 itu akan dapat kemudahan-kemudahan. Lah kalau alif lam mim tidak penting, ya kan nggak mungkin ditaruh di depan. Di paling utama. Iya. Nah, ini logika kita kan seperti itu karena alif lam mim itu sangat penting. Dekat dan kuat sekali urusannya alif lam mim dengan kehidupan kita ini dan alam semesta ini. Makanya ditaruh di depan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita bisa mengetahui rahasia yang dimaksud di dalam alif lam mim? Itu kan pertanyaannya kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab suci,
itu ternyata ada yang lebih depan. Ada yang lebih depan. Kan? Apa yang lebih depan? Al-Fatihah. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ini secara otomatis kita sebetulnya tergeret. Sebelum bisa memahami Alif Lam Mim harus memahami Bismillahirrahmanirrahimnya dulu. Harus mengenal dulu. Iya. Nggak mungkin, Bismillah aja belum bisa kok. Terus tahu-tahu mau meraih Alif Lam Mim. Ini kan urut-urutannya seperti itu. Jangan sampai keliru. Untuk meraih Alif Lam Mim ini, Bismillahirrahmanirrahim itu sudah dipahami, harus dipahami dan dipunyai. Paham juga punya. Ini artinya punya pengetahuan dan punya ilmu. Jadinya Bismillahirrahmanirrahim itu harus jadi ilmu pengetahuan. Nah, ini yang pertemuan yang sudah-sudah saya sudah pernah membincangkan hakikat Bismillah kan. Hakikat Bismillah yang pada pokoknya kita harus meninggalkan makanan-makanan yang dari hewan, sehingga tidak mengurangi rasa kasih sayang kita terhadap sesama hidup yang berupa hewan. Yang pertama itu. Yang kedua, kita mengembalikan diri kita menjadi wujud yang sepenuhnya, wujud sebagai manusia yang seutuhnya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, bisa Bismillah betulan, kita tidak hanya tahu tentang Bismillah, tapi kita sudah memiliki Bismillah. Nah, ini untuk modal mencari rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini. Berarti termasuk saudara kita ini, contohnya mungkin dari suku Dayak, itu mendapatkan Alif Lam Mim karena dia bisa membuat sesuatu yang rahasia dari tumbuh-tumbuhan, bisa jadi obat, bisa dan lain sebagainya. Berarti kan kadang-kadang kan cuma kadang-kadang karena ego, karena ada rasa-rasa yang lain lah. Kadang-kadang kita nggak mau dan nggak mampu mengakui kekurangan diri sendiri, sehingga karena ketidakmampuan kita menutupi kelemahan sendiri itu dengan mengklaim kita yang lebih baik dan menjudge, menghakimi orang karena nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, mereka itu tersesat atau menyembah selain kepada Tuhan. Ada animisme, ada ini itu dan segala macamnya. Ini kan ketidakbijaksanaan dalam menilai. Nah, ada lagi sebetulnya. Loh, terus bagaimana kita itu bisa Bismillahirrahmanirrahim dengan benar agar mendapatkan modal untuk memahami Alif Lam Mim? Ada yang lebih depan lagi. Ada yang lebih depan lagi nih. Apa yang lebih depan lagi? Kalimat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Aku berlindung dari godaan jin dan setan terkutuk. Ini juga sudah saya bincangkan. Jin itu makhluk, kalau setan itu iblisnya manusia menggoda manusianya ini, kemudian menggoda orang lain untuk berbuat yang tidak baik. Nah, makanya inilah setan. Setan itu berwujud manusia. Nah, mungkin lebih detailnya, lebih agar gampang memahaminya, ada di episode yang terdahulu itu sudah saya pernah membincangkan soal jin dan setan. Dan kenapa juga kita tidak boleh berlindung di hadapan iblis. Karena iblis itu syarat hidup kita. Kalau kita berlindung di hadapan iblis berarti kurang syarat hidup. Ya mati pada akhirnya kita nggak hidup lagi. Berarti kita bersyukur juga dengan saudara kita, termasuk yang saudara kita dari suku Dayak, bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang begitu bisa diterapkan untuk kepentingan masyarakat umum, ya kan? Iya. Oh, itu juga wakil Tuhan juga. Wakil Tuhan juga. Artinya wakil Tuhan yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Sampai ada pepatah, kalau itu telur meskipun keluar dari dubur ayam itu bermanfaat bagi manusia. Berarti kan nggak memandang apapun atau siapapun yang mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat, kan nggak ada batasan seperti itu. Nah, kadang-kala ini menyangkut tentang tauhid itu. Hal yang sesimpel itu, yang sedasar itu, kebanyakan orang mengabaikan. Hanya dibaca saja tanpa dimengerti dan tanpa dibuktikan. Nah, ini repot. Yang paling dasar saja untuk meraih Bismillahirrahmanirrahim kita tidak tahu. Lah apalagi Alif Lam Mim dan bla 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 sampai habis. Iya. Jadi ternyata
belajar pun ketika kita ditunggangi oleh nafsu yang beria-iya ini jadinya juga nggak tepat gitu. kurang bagus dia. Ya coba misalkan nggak usah mulu-mulu lah kita belajar. Kita kenapa kok harus berlindung dari godaan setan dan jin? Kan berarti kalau suruh berlindung ini kan kita harus tahu setan dan jinnya dulu. Bentuknya. Iya, seperti apa sih jin, setan itu kayak apa. Wah, kadang-kadang itu berlindung dari segala sesuatu yang nampak saja loh kita nggak mampu. Misal mau hujan deras, oh mendung ini mau hujan terus. Kita berlindung dari air hujan kadang-kadang saya kebedreng, kadang-kadang terjebak di tengah hujan. Padahal sudah nampak kalau mau hujan. Apa yang tidak nampak? Apalagi yang tidak nampak atau kita tidak mengerti. Nah, kalau kita mau merendahkan hati kita, artinya kan kita bisa mengerti, oh iya ya, bisa merasa lah akhirnya itu. Iya. Jadi kalau sudah tidak merasa, oh itu ternyata perlu dan aku belum paham, permisalan begitu. Iya. Kan akhirnya kan bisa rendah hati. Hanya bisa sharing mendapatkan ilmunya. Bisa sharing, mendapatkan ilmunya, tata caranya bagaimana jika demikian. Nah kalau terus tahu-tahu merasa sudah benar sendiri, sudah hebat sendiri, akhirnya malah tidak mendapatkan ilmu yang baik. Nah, disinilah sebetulnya fungsinya guru-guru mursyid. Menunjukkan, ngasih billboard tulisan penunjuk arah. Supaya nggak sesat. Supaya tidak tersesat. Ya, alhamdulillah karena ini yang kedua ini sudah menyangkut lebih luas lagi. Mengenai masalah kalau kemarin baru Alif Lam Mim itu yang nyata sama gaib, yang sekarang ini sudah dibahas lagi masalah yang gaib ini yang nyata ini. Iya, ini tadi kan ada sedikit tata cara juga. Mungkin kalau ingin spesifik, lebih spesifik lagi bisa kita bincangkan di kesempatan yang lain. Ayo kita gali, kita kupas tuntas, ayo monggo. Biar jadi manfaat. Biar jadi manfaat bagi semua umat manusia. Nggak peduli ini muslim atau non muslim, bagi semua manusia. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bisa dimanfaatkan, bisa dikaji, dan syukur alhamdulillah pada akhirnya bisa dipahami dan dilaksanakan juga. Nah ini untuk detail-detailnya insya Allah di kesempatan lain akan kita kupas lagi. Sedikit pun saya tidak ada niat mendiskreditkan atau melemahkan pihak lain, meremehkan pihak lain, tidak. Niat tujuan utamanya berbagi ilmu pengetahuan. Kalau ada yang cocok ya alhamdulillah, kalau enggak ada ya, kalau ada yang tidak sependapat ya saya mohon kritik dan sarannya, tidak ada masalah apa-apa. Ibarat padi itu dibenturkan ke sesama padi, pada akhirnya jadi beras dan enak dimakan. Ya, mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat, khususnya bagi kita berdua dan yang hadir di sini, dan bermanfaat juga bagi banyak orang. Amin.